alat dan bahan yang akan dibutuhkan untuk rangkaian sistem membuka pintu dengan password menggunakan Arduino. Nah, di sini alat bahan-bahan atau komponen-komponen yang dibutuhkan yang pertama yaitu ada Arduino Uno. Arduino Uno ini digunakan sebagai microcontroller. Yang kedua yaitu ada LCD. LCD ini digunakan LCD 16x2 digunakan untuk menampilkan hasil outputnya. Kemudian ada keypad. Keypad 4x4 ini digunakan untuk menentukan data teks yang dipilih oleh pengguna, di mana pada rangkaian ini keypad ini digunakan sebagai inputan untuk passwordnya. Kemudian ada papan breadboard yang digunakan untuk sebagai tempat untuk merangkai komponen yang akan digunakan. Kemudian ada microservo. Microservo ini fungsinya sama dengan solenoid door lock, di mana akan digunakan pada kunci pintu otomatis. Solenoid ini akan bekerja apabila diberi tegangan. Kemudian ada lampu. Lampu ini digunakan untuk memancarkan cahaya. Fungsinya seperti lampu pada umumnya. Kemudian kita menggunakan LED atau light emitting diode yang digunakan sebagai prototipe dari lampu yang dapat memancarkan cahaya apabila arus listrik melewatinya. Kemudian kita menggunakan resistor. Resistor yang pertama yaitu sebesar 100 kilo ohm, yang kedua sebesar 220 ohm, kemudian yang ketiga sebesar 1 kilo ohm, dan yang keempat sebesar 1 kilo ohm. Resistor-resistor ini digunakan sebagai penghambat. Selanjutnya yaitu digunakan NPN transistor yang akan digunakan untuk pembangkit sinyal flip-flop. Kemudian untuk rangkaian relaynya kita menggunakan diode, kemudian relay SPDT yang digunakan untuk menjalankan fungsi logika. Kemudian kita menggunakan power supply 2. Kita menggunakan 12 volt di sini. Yang power supply ini digunakan untuk sebagai penyedia daya listrik. Selanjutnya kita membutuhkan kabel jumper yang akan digunakan untuk menghubungkan antar komponen ke Arduino-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat rangkaian untuk sistem membuka pintu dengan password menggunakan Arduino ini. Nah, di sini merupakan rangkaian yang telah saya buat. Saya akan menjelaskan cara untuk membuatnya. Yang pertama kita membutuhkan Arduino Uno dan keypad. Kita akan menghubungkan keypad ke Arduino Uno menggunakan kabel jumper, di mana row 1 ini, row 1, 2, 3, dan 4 akan dihubungkan ke D9, akan dihubungkan ke D6 sampai D9 secara berurutan. Dimulai dari row 1 dihubungkan ke D6, row 2 D7, row 3 D8, dan row keempat ke D9. Selanjutnya kita akan menghubungkan kolom pada keypad, kolom 1, 2, 3, 4 ke Arduino-nya secara berurutan, di mana kolom 1 kita hubungkan ke A1,
kemudian kolom 2 ke A2, kolom 3 ke A3, dan kolom 4 ke A4. Selanjutnya kita akan menghubungkan micro servo. Di mana micro servo ini terdapat 3 pin. Pin yang pertama itu ground. Ground kita hubungkan ke ground pada Arduino Uno-nya. Yang ini. Kemudian power. Power ini kita hubungkan ke 5 volt. Pin 5 volt pada Arduino. Kemudian yang terakhir pin sinyal kita hubungkan ke D10 pada Arduino Uno-nya. Selanjutnya kita akan menghubungkan LCD. LCD ini kita hubungkan ke Arduino Uno-nya, di mana DB4, DB5, DB6, dan DB7 dihubungkan ke D5, D6, D4, D3, dan D2 pada Arduino Uno-nya secara berurutan. Seperti ini. Selanjutnya untuk LED, pin LED anoda pada LCD kita hubungkan menggunakan resistor sebesar 220 ohm. Kemudian kita hubungkan ke bagian positif pada breadboard. Dan untuk LED katodanya kita hubungkan ke bagian negatif pada breadboard. Selanjutnya kita akan menghubungkan enable, pin enable pada LCD kita hubungkan ke D11 pada Arduino-nya. Seperti ini. Kemudian untuk register select ini kita hubungkan ke pin 12, D12 pada Arduino Uno. Selanjutnya kita akan menghubungkan ground. Ground pada LCD kita hubungkan ke negatif di breadboard. Kemudian power kita hubungkan ke positif di breadboard. Dan untuk kontras kita hubungkan ke negatif di breadboard. Dan untuk read or write kita hubungkan ke bagian negatif di breadboard. Selanjutnya kita akan menghubungkan LED. Kita hubungkan salah satu kakinya menggunakan resistor sebesar 1 kilo ohm yang terminal satunya kita hubungkan ke bagian negatif di papan breadboard-nya. Dan untuk kaki lainnya kita hubungkan ke pin A0 pada Arduino Uno. Selanjutnya kita akan membuat rangkaian relay-nya. Di mana rangkaian relay ini pertama kita menggunakan power supply. Power supply ini kita set voltage-nya 12. Oke. Di sini bagian negatifnya kita hubungkan ke terminal 6 pada relay. Sedangkan bagian positifnya kita hubungkan ke lampu. Dan untuk lampu di terminal 1 ya. Dan untuk lampu di terminal 2-nya kita hubungkan ke terminal 1 pada relay. Setelah itu untuk terminal 5-nya kita hubungkan satunya menggunakan kabel jumper ini ke diode. Dan satunya lagi dari terminal 5 kita hubungkan ke positif pada breadboard. Selanjutnya kita akan menghubungkan NPN transistor. Untuk kaki kolektor pada NPN transistor kita hubungkan ke terminal
8 pada relay. Dan untuk kaki base-nya kita hubungkan resistor sebesar 1 kilo ohm. Kemudian kaki terminal 2 untuk resistor 1 kilo ohm tadi kita hubungkan ke pin D13 pada Arduino Uno. Selanjutnya untuk kaki emiternya kita hubungkan menggunakan kabel jumper ke resistor sebesar 100 kilo ohm. Di mana untuk terminal 2 resistor tersebut kita hubungkan ke negatif di breadboard, dan untuk terminal 2-nya kita hubungkan ke resistor yang 1 kilo ohm. Nah, jadi ini untuk rangkaian relaynya. Nah, begitulah cara membuat rangkaian untuk sistem membuka pintu dengan password menggunakan Arduino Uno. Rangkaian telah selesai dibuat. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai kode program yang akan digunakan untuk rangkaian yang telah dibuat. Yang pertama, kita memasukkan library yang kita butuhkan, yaitu yang pertama kita include library untuk servo.h, kemudian kita include liquid crystal.h untuk LCD, kemudian kita include kpad.h untuk library kpad, kemudian include EEPROM, kemudian kita define password length 5. Kemudian kita deklarasikan untuk servonya, yaitu servo motor. Kemudian kita inisialisasi pin-pin yang telah kita buat sebelumnya, yaitu untuk LCD. LCD ini RS ini buat register select itu di pin 12, kemudian enable di pin 11, D4-nya di 5, D5-nya di 4, D6-nya di 3, D7-nya di 2. Kemudian ini untuk LCD, liquid crystal LCD, di mana ada pin-pin pada LCD yaitu register select RS, enable EN, DB4, DB5, DB6, DB7. Kemudian kita menggunakan LED merah di A0. Dan ini untuk inisialisasi letak dari baris dan kolom pada keypad-nya. Karena kita menggunakan keypad ukuran 4x4. Dan ini merupakan untuk pin-pin pada keypad-nya, di mana pada row pin tadi kita sambungkan ke pin 6789 di Arduino Uno-nya, sedangkan untuk kolomnya kita menggunakan A1, A2, A3, A4. Kemudian ini kita deklarasi untuk password-nya, di mana kita menggunakan password length, kemudian pass new untuk password baru, dan ini untuk panjang passwordnya, di mana panjang passwordnya dihitung dari 0. Gitu. Kemudian dideklarasikan untuk key, byte key state, light, dan last preset key. Ini untuk long time alt-nya, dan bold, just load pass. Kemudian ini untuk digunakan sebagai password awalnya. Password settingan awal atau password standar yaitu 1, 2, 3, 4. Kemudian ini untuk keypad-nya, dan ada void setup serial begin untuk LCD. Kemudian ini di inisialisasi untuk pin mode-nya,
di pin 13. Ini untuk relay sebagai output. Kemudian dibacanya di pin 13 low, dalam keadaan low. Kemudian untuk servo motornya ini untuk pintu kunci otomatisnya. Kemudian ini untuk indikator LED sebagai output. Kemudian terdapat fungsi void loop, di mana jika key-nya itu yang terakhir diketik atau ditekan pada keypad-nya, maka itu yang akan di-print sesuai dengan fungsinya. Nah, ini merupakan beberapa kondisi yang akan digunakan, yaitu jika kita menekan pagar, maka akan mengunci, pintunya akan terkunci. Kemudian untuk jika kita menekan bintang, maka pintunya akan dikunci secara otomatis dalam 5 detik. Selanjutnya yaitu ini untuk inisialisasi untuk pintu terkuncinya. Set kursornya pada LCD dengan delay 200 milisecond. Kemudian ini set kursor di LCD untuk LED-nya, pintu terkunci dengan delay 1000 milisecond. Nah, ini semua untuk set LCD-nya. Kemudian ini set kursor untuk servonya, di mana kalau servonya terkunci, maka tulisannya pada LCD akan menampilkan tulisan lock dengan delay 2000 milisecond. Nah, ini pada mode 0, yaitu mode awal, itu pada LCD akan menampilkan enter password. Kemudian untuk mode satunya, yaitu pada LCD akan menampilkan set new password. Jadi ini untuk kita mengatur password barunya. Dan ini setelah kita menekan keypad untuk set new password, kita disuruh masukin password lagi, kemudian baru pintunya akan terbuka. Nah, ini untuk jika passwordnya itu benar yang dimasukkan, maka LCD itu akan menampilkan kalimat welcome back. Nah, kalau passwordnya salah, maka di LCD akan menampilkan incorrect password. Selanjutnya, ini untuk ketika kita ingin mengeset atau mengatur password baru. Setelah kita set password baru, maka password yang telah kita setting tadi akan ditampilkan pada LCD. Jadi new password is berapa gitu. Kemudian ini untuk fungsi untuk menyimpan passwordnya, password barunya. Nah, kalau misalnya kita masukin passwordnya yang baru tadi itu tidak benar, maka akan ditulis password didn't match. Ini untuk fungsi pass count-nya. Dan ini untuk cek EEPROM-nya. Seperti itu.
Ini merupakan kode program yang akan kita gunakan untuk rangkaian yang telah kita buat. Selanjutnya yaitu kita akan mencoba mensimulasikan program rangkaian dan program yang telah kita buat sebelumnya, yaitu dengan mengklik Start Simulation. Kita tunggu sebentar. Nah, pada simulasi ini, pada LCD kita diberitahu untuk memasukkan password, enter password. Nah, kita akan memasukkan password sesuai standar awalnya, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, saat pintunya terbuka, maka statusnya unlock dan lampunya akan nyala. Lampu di rumah akan nyala. Dan untuk kita mengunci pintu kembali, kita dapat menekan tanda bintang ini kurang lebih 5 detik. Tekan lagi. Nah, kemudian di LCD akan tertulis pintu terkunci selama 5 detik. Nah, saat pintunya terkunci atau statusnya lock tadi, maka lampunya akan mati. Dan LCD akan menampilkan enter password kembali. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita untuk set passwordnya atau mengatur password baru. Pertama, kita masukkan dulu password lamanya 1, 2, 3, 4. Kemudian tulisan welcome back, statusnya unlock, dan lampunya menyala ya. Nah, untuk kita mengset password barunya, kita tinggal mengeklik atau menekan tanda pagar ini kurang lebih selama 5 detik. Nah, di sini di aslinya menampilkan kalimat set new password. Nah, sekarang kita masukkan password yang ingin kita gunakan. Nah, misalnya 0000. Terus kita masukkan passwordnya lagi. Nah, jadi new passwordnya 000. Kemudian password barunya akan disimpan dan akan pintunya akan terbuka ya dalam kondisi unlock. Kemudian kita akan mencoba untuk menutup pintunya lagi dengan mengklik atau menekan tanda bintang ini. Dan perhatikan bahwa LED-nya ini akan hidup ketika penghitungan untuk penutupan pintu. Dan ketika pintunya sudah tertutup, maka lampunya akan mati. Sekarang kita coba ya, tolong perhatikan. Kita klik ini kurang lebih 5 detik. Nah, di sini pintu terkunci, bisa dilihat bahwa LED-nya hidup sesuai dengan hitungan. Kemudian mati, statusnya lock, dan lampunya mati. Dan kondisinya seperti awal, yaitu suruh memasukkan passwordnya. Nah, di sini kita akan memasukkan password yang baru. Nah, pertama kita coba dulu pakai password yang lama ya, bisa apa enggak. Nah, di sini terdapat tulisan incorrect password karena passwordnya sudah kita ubah ya sebelumnya. Jadi, sekarang kita masukin password yang baru kita ubah tadi, yaitu 0.
0, 0, 0. Nah, di sini tulisan welcome back, lampu hidup, kemudian dalam kondisi unlock. Jadi seperti itu. Ini merupakan rangkaian untuk membuka pintu dengan menggunakan password, dan juga ditambah dengan rangkaian relay untuk menghidupkan lampu ketika pintu itu terbuka, dan lampunya akan mati jika pintunya tertutup gitu. Sekarang kita tutup pintunya. Nah, pintu akan terkunci dalam hitungan 5 detik ya. Dan lihat LED-nya akan berkedip. Oke, pintunya sudah terkunci. Jadi seperti itulah simulasi tentang sistem membuka pintu dengan menggunakan password, menggunakan Arduino, dengan inputannya menggunakan keypad dan outputnya menggunakan LCD sebagai output.